Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 2 dengan materi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan materi pokok yaitu makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Setelah melihat isi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tadi, nah kita akan membahas satu persatu makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama kita akan membahas makna alinea pertama. Pada alinea pertama, bunyinya adalah bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, alinea tersebut mengandung makna, yaitu menunjukkan keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia menghadapi masalah kemerdekaan dalam melawan penjajah. Pada alinea ini memuat dua dalil. Yang pertama, dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Pada alinea ini menerangkan bahwa penjajahan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, karena penjajahan memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama. Dan pada dalil subjektif mengandung arti bahwa aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Nah, kedua makna dalam alinea pertama meletakkan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara serta warga negara Indonesia untuk senantiasa melawan penjajahan dalam segala bentuk apapun. Alinea pertama ini juga menjadi landasan hubungan dan kerjasama dengan negara lain. Bangsa dan negara, termasuk warga negara, harus menentang setiap bentuk yang memiliki sifat penjajahan dalam berbagai kehidupan. Tidak hanya penjajahan antara bangsa terhadap bangsa, tetapi juga antar manusia, karena sifat penjajahan dapat dimiliki dalam diri manusia. Selanjutnya, makna alinea kedua. Alinea kedua berbunyi yaitu, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pada alinea ini memiliki makna bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa ini telah sampai pada saat yang menentukan perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus menyadari bahwa kemerdekaan yang kita raih saat ini
bukanlah akhir dari perjuangan bangsa. Kemerdekaan yang diraih harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Selanjutnya adalah makna alinea ketiga. Alinea ketiga berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Makna dari alinea ini adalah rasa syukur bangsa Indonesia atas karunia-Nya dan keyakinan akan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa dalam memperoleh kemerdekaan, menjadi kekuatan yang menggerakkan bangsa Indonesia. Pada saat itu, persenjataan yang sederhana dan tradisional tidak menjadi halangan untuk berani melawan penjajah yang memiliki senjata lebih modern dari bangsa kita. Para pejuang bangsa yakin bahwa Tuhan akan memberikan bantuan kepada umat-Nya yang berjuang melawan penjajahan. Alinea ketiga mempertegas bahwa pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang terdiri atas jasmani dan rohani. Manusia bukanlah mesin yang tidak memiliki jiwa. Hal tersebut beda dengan pandangan yang beranggapan bahwa manusia hanya bersifat fisik belaka. Ini menegaskan prinsip keseimbangan dalam kehidupan secara material dan spiritual, kehidupan dunia dan akhirat, serta jasmani dan rohani. Dan yang terakhir, alinea keempat. Alinea keempat memiliki makna bahwa negara Indonesia yang dibentuk memiliki tujuan negara yang hendak diwujudkan. Di antaranya yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keempat tujuan negara tersebut merupakan arah perjuangan bangsa Indonesia setelah merdeka. Kemerdekaan yang kita raih atau yang telah kita capai harus diisi dengan pembangunan di segala bidang untuk mewujudkan tujuan negara. Dengan demikian, secara bertahap terwujud cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Demikianlah materi pada pertemuan ini. Semoga apa yang telah Ibu jelaskan dapat anak-anak Ibu pahami. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.